谢天恩师德，感谢老群人群的老大德，感谢各位点燃师大慈大悲，感谢各位全贤的诚心给后学机会学习。Terima kasih atas ketulusan para bijaksana sehingga hari ini kembali Hoshie berkesempatan untuk belajar bersama kitab Tao Te Ching bab 69, yaitu menggunakan tentara. Pada bab sebelumnya kita sudah mendengarkan Lao Tzu beliau menjelaskan tentang 3 mustika. 3 mustika ini adalah welas asih, hemat, dan tidak mendahului. Para bijaksana yang Hoshie hormati, yang dimaksud dengan Yongping atau menggunakan tentara, menggunakan pasukan, itu bukan Lao Tzu beliau bukan mengajak kita berperang. Karena pada masa sekarang ini kita juga tidak punya waktu. Kita sibuk dengan syutau pantau, kita juga tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana berperang dan tidak perlu juga. Tetapi Lao Tzu beliau sendiri pun adalah pembina yang uwei, guru suci yang uwei. Maaf, dan tidak mengindahkan yang namanya peperangan. Peperangan itu hanya merugikan dan tidak diindahkan oleh Lao Tzu beliau, dan hanya menyebabkan karma buruk yang tidak ada habis-habisnya. Pasukan yang dimaksud oleh Lao Tzu beliau adalah kita punya fupao, kita punya rezeki baik, kita punya kemampuan bicara, kita punya koucai, kita punya kesempatan baik atau umur kita. Atau kalau pada pembina pancaran putih itu adalah kedudukan suci kita. Maka pasukan bagi seorang pembina itu sangat-sangat berharga sekali. Tentara, menggunakan tentaranya dengan baik itu sangat-sangat berharga sekali. Tidak boleh disalahgunakan. Kalau kita sudah paham, maka otomatis kita tidak lei si ukong. Lei si ukong maksudnya kita sudah berusaha setengah mati, kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, ternyata kita salah menggunakan kapasitas. Kita salah menggunakan tentara kita. Keberuntungan kita yang datang kali ini bisa mendapatkan kesempatan yang begitu istimewa. Sampai akhir hayat hanya akan menjadi penyesalan. Karena apa? Mungkin kita punya pahala dari jerih payah kita, tetapi kita tidak punya keluhuran dari jerih payah kita, kebajikan dari jerih payah kita. Bila demikian, tentunya tidak juga akan bisa menyelesaikan karma 60.000 tahun kita. Karenanya itu mari kita sama-sama merenungi. Karena tidak sadar maka tidak ada keyakinan. Karena tidak ada keyakinan maka tidak menyelesaikannya. Pada saat sekarang ini setelah kita sadar, kita harus menghargainya. Dan kita harus punya keyakinan bahwa pada kehidupan sekarang kita tidak menyia-nyiakan tentara kita. Maksudnya pupau kita, baik pupau kita tidak sembarangan menghamburkan rezeki baik kita. Kita juga tidak sembarangan dalam ucapan kita. Kita juga melaksanakan kebaikan dan manfaat yang lebih besar lagi bagi orang lain. Dengan demikian maka setiap orang bisa mencapai yang lebih baik dan yang terbaik pada kehidupan sekarang ini. Pada bab ini Lao Tzu beliau memulai dengan kalimat peribahasa dalam strategi militer. Saya tidak berani mendahului, lebih baik mengikuti. Tidak berani maju 1 inci pun, lebih baik mundur. Jadi kalau didahulukan dengan kata-kata peribahasa dalam strategi militer, mungkin kalau orang yang tidak paham, dia akan menerjemahkannya sebagai Lao Tzu sedang mengajari kita strategi militer. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Seorang pembina, kita hidup di dunia ini, kita tidak bedanya seperti sedang berperang. Strategi militer itu tidak ada bedanya dengan kita membina diri kita.
Kalau pada orang yang berperang, mereka menggunakan strategi yang banyak, itu adalah untuk memenangkan peperangan. Tetapi bagi kita seorang pembina, strategi ini harus kita gunakan ke dalam diri kita. Bukannya keluar diri kita, bukan untuk memenangkan sesuatu di luar diri kita. Karenanya itu Lao Tzu pada bab sebelumnya beliau juga sudah menyampaikan saya tidak berani mendahului. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tidak berani mendahului karena mendahului berarti kita lancang, berarti kita yowei, berarti kita menimbulkan sebab-sebab karma baru, dan berarti kita merugikan diri kita, dan akhirnya kita merusak kapasitas kita sendiri. Orang suci selalu menjaga mustika di dalam dirinya, karenanya itu tidak berani mendahului. Maka lebih baik mengikuti. Mengikuti artinya meneliti, mengobservasi seluruh kejadian. Lebih baik menggunakan kapasitas sejati kita untuk mengobservasi semua yang terjadi. Kalau pada kita yang sudah Shu-Tao, kita sudah paham, yang kita gunakan adalah pintu suci kita. Setiap kali kita timbul hati yang gundah, hati yang Qixing Tongnian, hati yang galau, maka kita kembali fokus pada pintu suci kita. Dan memang ketika kita fokus kembali kepada pintu suci kita, kita baru bisa perlahan-lahan menimbulkan kapasitas sejati kita, termasuk polo miao tsuhui kita, kearifan sejati kita. Karenanya itu Lao Tzu beliau menggambarkan lebih baik mengikuti. Mengikuti itu kata lain dari mengobservasi. Sesuatu yang timbul kita lihat dulu. Kita tidak langsung ada perasaan yang tidak enak, kita langsung pikir, oh iya ini orang-orang mempunyai niat yang jahat sama saya tidak suka ini. Ketika timbul tidak suka, terus timbul kebencian. Setelah timbul kebencian, timbul kemarahan. Setelah timbul kemarahan, itu menyiksa diri kita. Ketika tersiksa dan terikat, kita mau melepaskannya, itu sudah susah. Kita berpikir kalau melepaskannya maka saya harus bertindak. Saya harus memaki atau saya harus berantem, saya harus mencari cara, dukungan untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya itu tidak baik. Maka lebih baik dihentikan sebelum itu semua terjadi. Karenanya Lao Tzu beliau memberitahu lebih baik tidak mendahului dan lebih baik kita mengobservasi. Begitu timbul pikiran yang tidak menyenangkan, perasaan yang tidak menyenangkan, kita langsung menghentikannya. Karenanya itu beliau mengatakan tidak berani maju 1 inci pun, lebih baik mundur. Mengapa tidak berani maju 1 inci pun? 1 inci itu sangat dekat sekali ya. 1 inci itu sangat boleh dikatakan jarak yang sangat kecil, jarak yang betul-betul di depan mata kita. Ini menjelaskan apa? Kita tidak berani membiarkan diri kita kehilangan kapasitas kita. Karena dengan susah payah kita sudah mengetahuinya sekarang. Dengan susah payah kita mau memperjuangkannya, kita sudah tahu. Maka kita tidak berani sembrono lagi. Kalau ada yang kejadian yang menimbulkan kemarahan, kita akan lakukan observasi. Tidak langsung meleset maju, langsung marah, langsung terikat, langsung beraksi, tidak demikian. Karenanya itu Lao Tzu beliau mengatakan tidak berani maju 1 inci pun, tidak berani cusiang, tidak berani masuk ke bumi, tidak sadar, maka lebih baik mundur. Mundur itu adalah bukannya takut, bukannya tidak mau menyelesaikan masalah. Dengan mundur itu berarti tidak menimbulkan masalah. Dengan mundur itu berarti kita bisa menggunakan polo miao tsuhui kita, kapasitas sejati kita. Jadi beberapa waktu yang lalu, maaf Hoshe tidak menyebutkan nama, ada satu orang Xian yang telepon Hoshe, dia bilang kepada Hoshe bahwa berterima kasih karena mendengarkan kelas Tao Te Ching ini, dia kemudian tahu bahwa ternyata dia Qixing Tongnian dan menyebabkan penderitaan yang tidak sedikit kepada dia dalam waktu terakhir-terakhir ini.
Dan ketika dia sudah sadar, dia menarik diri dan mundur, ternyata kapasitas sejatinya muncul dan dia baru bisa terbebaskan dari kesulitan yang dia hadapi. Para bijaksana Hoshe belajar dari kejadiannya Chen Xian ini. Mengapa? Karena kalau kita berani untuk mundur, maka kita baru bisa memunculkan diri sejati kita. Tetapi kalau kita terus mempertahankan ego kita, terus semakin maju, maka kita akan semakin terikat. Kita akan bahkan akan semakin menderita, tidak ada habis-habisnya. Ada satu peribahasa yang mengatakan, 吃苦就是占便宜，占便宜就是吃苦. Pada dasarnya maknanya seperti ini. Ketika kita merugikan orang lain untuk menguntungkan diri kita, itu sebenarnya kita rugi. Tetapi ketika kita merasa dirugikan, tetapi itu buat orang lain adalah keuntungan, itu sebenarnya kita untung. Karena apa? Karena kita misalnya orang memfitnah kita, kita tidak lawan, sebenarnya kita untung. Misalnya orang berusaha mau menjahati kita, tetapi kita nggak balas dengan jahat, sebenarnya kita untung. Kenapa untung? Satu, kita meningkatkan kapasitas kita. Yang kedua, kita tidak menyebabkan karma buruk berikutnya. Yang ketiga, akal sehat kita masih jalan, kita masih bisa mengetahui cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sehingga sebenarnya kong te uliang, kalau bisa mundur satu langkah dari setiap permasalahan dan bisa mengobservasi dengan kearifan kita, itu namanya kong te uliang. Kemudian Lao Tzu beliau berikutnya menyampaikan, adalah tindakan tidak ada bertindak. Mengangkat genggaman tangan tidak ada tenaga. Tidak lagi memiliki musuh, tidak lagi memiliki senjata, tidak lagi memiliki ambisi. Para bijaksana yang Hoshe hormati, musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Betul, di luar dari diri kita ada musuh juga. Tapi musuh yang terbesar itu adalah diri kita. Yaitu 6 akar kejahatan dan 7 racun di dalam diri kita. Pici mauping kita, itu adalah musuh terbesar kita. Mengapa demikian? Karena pici mauping kita sesungguhnya yang paling menyusahkan kita. Pici mauping dan keterikatan kita, umingnya kita, tidak sadarnya kita, yang menyebabkan kita tidak bisa menggunakan kapasitas sejati kita. Karenanya itu, kalau sudah sadar, oleh Lao Tzu beliau dikatakan, kalau sudah sadar, seseorang itu tidak lagi mau memboros-boroskan 3 mustikanya, yaitu tidak mau melanggar welas asinya, hati welas asinya, tidak mau merusak cinci sennya sampai kemudian sakit, juga tidak mau melancangi yang kemudian membuat banyak sekali orang membenci dan memusuhinya. 3 mustika ini dijaga dengan sangat baik sekali. Apabila kita sudah bisa mengobservasi di pintu suci kita, sebenarnya ketika kita mau bertindak, kita tidak ada lagi tindakan. Kenapa? Karena sudah away. Kita nggak merasa perlu harus bertindak. Misalnya orang membuat kita marah, kita qixing itu wajar, tetapi kemudian kita tidak tonglien, kita tidak zuxiang, kita tidak tinggal dan terikat. Karenanya itu bisa demikian, kita senantiasa eling, senantiasa laosin cai-cai, fokus pada diri sejati kita. Maka dikatakan adalah tindakan dengan tiada bertindak. Orang banyak kan kalau sudah kesal, main dilabrak, main dikeluarkan, dan kemudian jadilah sebab karma yang tidak ada habis-habisnya. Dan kalau ditegur, dia akan mengatakan, ya memang perangai saya begini, memang begini adanya. Itu karena dia tidak tahu untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu untuk melindungi mustika di dalam dirinya sendiri. Kemudian mengangkat genggaman tangan seperti tidak ada tenaganya. Para bijaksana sekalian, kalau orang perang itu, kalau ada slogan tentang serbu begitu, itu pasti mengangkat tangan dan mengepalkan jari-jarinya ya. Itu ketika orang mau mengangkat tangan dan mengepalkan jari-jarinya, dia harus ada tenaga dari pundaknya.
Harus keinginannya ada, dia baru bisa mengepalkan tangannya, mengangkat tangan. Tetapi ketika sudah tidak ada keinginan lagi, tidak ada lagi keinginan untuk berperang ataupun menjahati orang lain atau masuk terikat ke dalam perangai kita, maka kita seperti mengangkat tangan tetapi tidak ada tenaga. Maka tidak akan ada tenaga buat tonjok orang mungkin ya. Yang dimaksud sini tidak ada tenaga untuk melawan, tidak ada tenaga untuk mendorong. Karena apa? Karena memang sudah menghentikannya, sudah tahu untuk menghentikannya. Kemudian tidak lagi memiliki musuh. Kita kembali kepada kapasitas sejati kita tidak lagi punya musuh. Karena kita sudah memahami 6 akar kejahatan kita dan 7 racun itu selama ini sudah merusak kita. Selama 60.000 tahun kita sudah membiarkan diri yang palsu itu, kalau oleh para suci disebutnya pelayan. Kita sudah membiarkan pelayannya menjadi tuan. Sekarang ini saatnya kita membiarkan kapasitas sejati kita, Tuhan yang sebenarnya kembali bertuan. Kalau bisa demikian, maka kita tidak lagi memiliki musuh, tidak lagi memiliki senjata, tidak lagi memiliki ambisi. Para bijaksana yang Hosea hormati, bahwa pada dasarnya diri badan raga ini, perangai dan kebiasaan buruk kita, pada dasarnya tidak mudah untuk dihentikan begitu saja. Kalau kita gunakan kekerasan, kita gunakan kekuatan kita yang lebih besar, maksudnya kita mau nekan dia punya reaksi balik, arus baliknya itu nggak terduga oleh kita. Tahu-tahu kita sudah kebingungan, tahu-tahu kita bisa marah tanpa kita sadar, tahu-tahu kita sudah kehilangan konsentrasi kita. Jadi nggak bisa digunakan kekerasan, nggak bisa gunakan tekanan, karena kita berhadapan dengan otak sunggokong kita, kebiasaan kita yang sudah begitu lama, begitu banyak kehidupan. Yang bisa kita lakukan hanyalah dengan lembut, dengan luas kita memahami, mengobservasi. Ketika kita sudah paham, oh ini di dunia ini semua perangai yang muncul, kebiasaan yang muncul itu sebenarnya kilesa. Sebenarnya hanyalah sifatnya tidak kekal. Misalnya saja minggu kemarin kita ada jelaskan tentang pengaruh serotonin. Ketika orang nggak sadar, dia anggap serotonin itu adalah jati dirinya. Itu kebutuhannya. Tetapi kalau sadar, dia akan tahu bahwa oh ternyata yang aslinya itu adalah spacingnya, hati welasasinya, bukan efek dari mengejar serotonin. Jadi di sini Lao Tzu memberitahu kalau sudah tidak lagi memiliki musuh, tidak lagi memiliki senjata. Senjata itu adalah keinginan kita untuk terus menang dari segala keadaan, tidak lagi memiliki senjata itu. Tidak lagi memiliki ambisi. Ambisi itu adalah menekan kepada orang lain juga tidak ada lagi. Kalau itu semua tidak ada lagi, maka kapasitas sejati kita bisa dimunculkan.